Ambiar, kemarin Eli Sugigi baru saja berulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Po. Selamat ulang tahun, Po. Yang keberapa, Po? Ke 52 ini yang benar. 52. Jangan 60, 59 beda setahun doang. Oh iya. 52 alhamdulillah masih sehat. Gak kelihatan ke 52, kelihatan ke 53. Po Eli, kita mau kasih lihat dulu ya. Kemarin katanya ketika ulang tahun Po Eli mendapatkan surprise dari Aher. Kok Aher? Kan udah gak ada hubungannya ya. Ya, bukan. Dari anaknya Ulfi. Oh. Senang Jadi- dong Po, perasaannya Po sekarang Po. Oh senang kalau bersama teman-teman. Karena teman-teman yang Teman-teman baik. ini loh, maksudnya kan ada surprise dari Ulfi. Oh dari Ulfi senang. Dari Ulfi mau kerja lagi gitu karena dia kerja malam jadi surprise langsung duluan gitu kan. Karena kan tengah malam ya dia langsung. Aku lagi bengong lagi baru pulang kerja baru duduk langsung bawain kue sama kado dari Ulfi, dari pacarnya juga, dia ngasih kado ke aku. Jadi yang pertama kali ngucapin Ulfi sama pacarnya? Ulfi sama pacarnya. Ulfi sama pacarnya. Itulah yang aku tunggu dari anak dulu gitu kan. Siapa lagi mau ngucapin? Oh, Jangan enggak. curhat. Iya. Justru Kenapa sih? malah aku pikir tadinya semua mantan-mantannya Mpok kasih surprise. Wih, artis besar kali gue. Lah memang. Kan namanya pernah punya masa lalu mungkin Iya WA, dong. Oh nggak ada. Silaturahmi. Nggak ada satu pun dari mantan aku nggak ada yang ngucapin kecuali Irfan Sebastian doang. Oh. Nggak ada. Ulfi kemarin sama pacarnya ngasih kado apa buat Po? Ulfi beliin baju, karena kerja di baju, dia kan ya di fashion, dia beliin aku baju. Kalau dari pacarnya ngasih aku kado money, duit. Ngasih uang. Ngasih uang dibikin buket gitu. Wih, manis banget. Banyak itu. Po, itu kan kita lihat ya. Kebahagiaan Po Eli, Ulfi dateng. Padahal kita juga tahu beberapa waktu yang lalu kan ya hubungan tidak baik-baik. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah baik, udah Ulfi udah semakin dewasa walaupun masih suka ngambek-ngambek. Itulah anak-anak tetap ya kita harus, kalau anak ngambek ya kita harus, aku diem aja sekarang, dia misalnya dia capek kerja kesel aku diem, nggak mau ngelawan, nggak mau aku ngebantah anak, jangan ngambek ini nggak, aku diemin aja kalau dia ngambek. Tapi Po, namanya hidup ya, tidak selalu bahagia kan. Masalah juga adalah satu paket dalam kehidupan ya. Iya. Walaupun sedang berulang tahun, tapi ada aja yang dirasakan oleh seorang Eli Sugigi. Kita mau lihat yang satu ini. Eli Sugigi tak didampingi suami saat rayakan ulang tahun ke-52. Akui ada masalah. Ini Fotonya cantik banget ya, Mpok. tidak didampingi suami. Ya Po. Apa akui ada masalah? Masalah apa sama suami? Masa istrinya ulang tahun gak ngasih kado, gak ngasih surprise, gak Siapa yang ngucapin? suami sih, ya Allah. Aher bukannya masih suami? Hah? Udah cerai Po. Udah. Po, Ini bikin. Bukan Enggak. udah cerai. Po Eli. Bukan udah cerai, konten. Konten. Po Eli gini loh, Po Eli dekat sama Aher datang ke sini. Po Eli mau nikah sama Aher datang ke sini. Po Eli setelah nikah sama Aher datang ke sini. Undang dong akhirnya. Kalau misalkan emang itu undang. Berani nggak dia kesini? Oh sebentar, berani nggak dia ke sini? Oh masalah gede nih. Mas tahu gini loh, semua orang kan punya masalah, pasti aku emang semua sama mantan waktu pisah. Pertama emang 1 bulan 2 bulan ribut ya, nggak ketemu, pasti ada, semua orang pasti begitu. Ya ada kalau masalah. sebulan 2 bulan nggak ketemu ya berarti ada yang lain. Maksudnya setelah pisah gitu, kita kan aku selalu baik sama mantan, selalu baikan lagi, semua Kalau mantan yang aku baikin. Kalau sama Aher kok susah banget ya baiknya. Tapi sebentar, masih nggak berhubungan sama Aher sebagai suami istri? Tidak pernah berhubungan lewat kontak, WA. Aku masih ngejaga untuk, maksudnya saling menjaga lah. Oke. Berarti udah nggak pernah komunikasi sama sekali? Tidak. Menanyakan kabar pun tidak pernah? Tidak. Udah Kok cerai? bisa? Oke, udah cerai apa belum? Halo. Udah cerai apa belum? Udah cerai belum? Ya, udah Nggak, tahu kan, waktu udah kawin tahu. pakai surat gak? Gak ada surat, Enggak. Oh, semua. Berarti bener itu cuma konten doang Po. gak ada konten, gak ada. Po Eli. Itu nggak konten, enggak. Aku bilang konten enggak, tapi namanya orang setelah pisah sama aku pasti ngomongnya kan, gue cuma settingan seperti itu kan, ngomong Padahal gitu. enggak ya. Kan enggak, itu kan karena kita nggak tahu ya apa. Misalkan aku tuh udah nggak mau ribut lagi sama dia, nggak mau bahas dia sebetulnya, takut orangnya kan marah gitu Oke. kan ya. Iya, Kita iya. belum izin juga gitu Po kan. Eli tadi bilang nggak, semua orang udah tahu. Jujur kita sih nggak tahu. tahu, iya. Jadi sekarang kita mau nanya sekali lagi. Kok tanyanya jadi gini sih? Sudah cerai atau belum? Sudah kita sudah bisa baik-baik juga. Tapi walaupun akhir nggak datang, tapi keluarganya datang kemarin. Sudah bisa baik-baik.
Sudah. Kalau baik enggak? Baik-baik nggak? Oh nggak baik-baik. Tapi sama keluarga masih oke hubungannya. Keluarganya Aher aku masih baik-baik aja. Ah. Sama Aher pun sebenarnya aku baik, udah mau baikan sama dia, tapi dianya belum bisa, kayaknya belum bisa menerima pintu maaf aku. Apa emang kesalahan apa yang dibu? Saat aku ngaku banget, orangnya cemburuan gitu kan kemarin. Berarti kan cinta kalau cemburu, Po. Iya. Tapi ada juga orang yang nggak suka dicemburuin. Ada kan, ada juga yang selalu misalkan overthinking banget. Yang cemburuannya Empo apa dia? Aku. Kamu yang cemburu? Ya pantes lah kalau kamu cemburu sama dia. Pantes lah Po. Tapi Po Eli nggak apa-apa. Ingat ya, mati 1 tumbuh 4.000. Enggak, udah enggak. Karena aku ingat pesan Ulfi, Mama cukup terakhir sama Kak Aher kemarin ya. Mama kalau udah sama aku juga dibilang sama Aher Berarti langsung. nggak mau kalau misalkan ada yang lebih ganteng, lebih segalanya dari Aher, terus tiba-tiba ngelamar Po nggak mau. Aku udah takut kecewa lagi. Kalau dia bisa meyakinkan Po, Udah nggak percaya. Susah, aku udah nggak percaya lagi sama banyak sih yang suka DM. nangis tuh kita merasa bersalah nih. Bukan, aku tuh udah janji juga sama waktu aku mau sama Aher bilang, nanti Pi kalau misalkan kita udahan, mungkin kamu orang terakhir di hati aku. Oh gitu kan. Karena Ulfi udah bilang kan nggak boleh Mama nikah lagi, nggak boleh Mama deket cowok lagi. Udah cukup terakhir sama Kak Aher ya, Mbak. Jangan bikin malu Ulfi gitu. Po, Gitu. itu pisah kapan ya? Pas tahun November ini. Udah setahun. Nanti 16 November kita November tahun lalu. Tahun depan kita udahan. 16 November ini kita setahun. Oh, Setahun pisah maksudnya. Tahun. Tapi aku sih berharap pengennya sama dia baik-baik aja, jadi temen gitu. Iya, Dia jadi iya, kayak seperti yang lain aja jadi temen, tapi kenapa kok sama dia nggak bisa aku menjadi teman aja, kenapa? Po, Gitu. terakhir komunikasi sama dia itu kapan? November Tahun 16 itu 2022. ya. Lama sekali, Po. Iya. Setelah itu nggak ada komunikasi, nggak ada bahas apa-apa lagi. Nggak ada, udah hilang, pleng begitu aja. Tapi aku masih silaturahmi ke keluarganya, ke Subang aku main Lebaran, aku masih ke keluarganya, aku masih. Apa awal permasalahannya tuh karena apa? Kok bisa gitu cepat sekali rumah tangganya? Hah? Cuma karena cemburu doang? Itu Ya pokoknya. mungkin LDR yang mengganggu aku gitu ya, cemburuan, Menggila LDR. gitu. Aher baik, jujur aja Aher baik. Kan di Bandung kan Dia ya. di Bandung, aku jujur aja dia baik sama aku, dia bikin aku berubah. Ya makanya aku gak bisa lupa sama dia tuh karena dia tuh kebaikan aku, dia baik sama aku tuh baik, dewasa, mengajar aku, kamu tuh seperti ini, nggak kayak yang lain-lain pernah sama Oke. aku gitu. Oh, jadi LDR salah satu faktor utamanya. Iya, LDR. Tapi yang memutuskan untuk oke kita berpisah itu dari pihak siapa? Cuman WA aja udah. Iya, siapa yang memulai? Dia sih bilang ini, ya udah ya apa namanya, kamu yang bikin gara-gara, jadi udah jangan ganggu aku lagi gitu. Udah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa aku ceritain dong, ini kan masalah Cuman pribadi. karena kalau cuman kalimat jangan ganggu aku lagi kan bukan suatu bentuk Cuma butuh waktu aja. Ya mungkin kita nanti butuh waktu, kita ketemu lagi ya. Mungkin ya kalau kita kecuali masih kecuali mengatakan bahwa kita tidak bisa meneruskan hubungan Kasian lu, ini. nangis kan. Nah itu mungkin lain ceritanya. Tapi talak sudah dijatuhkan? Tidak, udah nggak ada gitu-gituan, pokoknya udah clear. Makasih sayang. Maksudnya kalau udah cerai tapi nggak ada talak tuh gimana ya, Po? Nggak, kalau orang nikah siri kan tidak ada kata-kata itu, udah tinggal aja kalau nikah siri ya. Cuman aku tidak bisa ngebuka semua ini. Loh bukannya kalau nikah siri juga talak tetap harus dong, dijatuhkan, Po? harus. Nggak, ada yang tinggal pergi aja. Aku pernah tinggal pergi aja. Langsung begitu. Ya berarti kalau dia tinggal pergi tapi kan masih ada jangka waktu selama 3 bulan 10 hari dia tidak datang, ya berarti sudah talak 1 walaupun tanpa ucapan. Walaupun tanpa ucapan deh, oke. Po mau bilang apa deh sama Aher, Po? Setahun nggak ketemu. Pak loh, produser Po. ini ya, heran deh gue. Setahun nggak ketemu pasti kan ada Jangan marah sama aku lagi ya, gitu maksudnya. Di TV mungkin aku udah janji tidak bawa nama dia di TV lagi kan. Sampai aku berjanji tidak akan bawa nama dia lagi di TV. Cuman ini kan karena kita pernah ada hubungan. Karena kita Iya. yang memaksa ya Mas Aher. Kita pernah ada hubungan, kita pernah ada, namanya kita pernah bahagia. Iya. Tidak mungkin dong bisa langsung apa namanya, Hilang begitu digital tuh nggak bisa dilupain juga. Banyak orang mesti nanyain aku, Betul. gimana sama Aher, Aku bilang, aku jawab aku baik-baik aja gitu. Iya, pokoknya kita tahu Po Eli orangnya baik. Kita juga berharap semoga karma baik juga bisa datang ke dalam kehidupan Po Eli. Iya. Po Eli tapi tenang, Po Eli nggak apa-apa deh, sedih sementara. Tapi kita juga kan lagi happy karena merayakan ulang tahun Eli Sugigi. Itu yang penting, kita berharap pokoknya doa yang terbaik buat Eli Sugigi. Termasuk kemarin ketika di Brownies nih Sobat Ambiar, Eli Sugigi ulang tahunnya dirayain di Brownies loh. Brownies. Iya bener kan? Diucapin.
Oh, minta diucapin. Ucapin dong. Minta Makanya pas Apa? briefing itu datang dong. Minta ucapin. Ucapin. Dari kita. Po Eli pas ulang tahun sempat minta diucapin secara live di Brownies. Minta diucapin banget tuh, Po. Iya dong. Sama Buce. Dirayain. Minta diucapin banget. Oke, ini nih. Kita mengucapin happy birthday untuk Po Eli Sugigi. Oh iya, lihat dong. Ucapin ya Bu, katanya. Meski aku bukan artis ini, tapi sering jadi bintang tamu. Dadakan di acara ibu kalau artis cancel katanya. Po Eli, makasih ya. Tapi kadang kalau ada yang cancel tuh emang Poli yang paling Standby dia. dia standby dan dia selalu apapun acaranya dia selalu bela-belain buat Iya. Brownies. Ya benar. Pali, happy birthday. Dan terima kasih Po Eli. Tadi aku dengar juga dari Mbak Jir katanya besok akan ada banyak makanan dikirim sama Po Eli ke sini. Buces, aku dari situ gak mau lagi. Nih, si Buces langsung dimasukin ke itu, di capture kemana? Oh, jadi minta diucapin doang. Buces, hari ini aku ulang tahun. Po. Ucapin ya, aku gituin. Tenang. Po Eli Iya. kalau cuma minta diucapin di sini mah kita rayain. Ya. Siap ya. Ini bukan hanya sekedar diucapin loh, tapi kita ingin merayakan hari spesial buat Po Eli. Kita mau mewujudkan impian seorang Eli Sugigi. Iya. Kita akan merayakan ulang tahun Eli Sugigi di pagi-pagi ambiar dengan Live. menghadirkan sosok yang spesial di kehidupannya. Ini dia Live buat memang. Eli Sugigi untuk perayaan ulang tahunnya. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagia wajahmu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit dan ingin aku beri padamu doa tulus hati. Tahun Po Eli. Po Eli, khusus di ulang tahun Po Eli, Kuenya. kami hadirkan yang spesial. Ini tetangganya Po Eli ya? Anaknya? Oh, anaknya. Nggak mungkin anaknya. Anaknya? Nggak mungkin. Anaknya? Nggak mungkin. Coba tunjukin kuenya. Coba zoom. Coba close up ya. Nggak Close up. mirip. Mirip nggak? Nggak mirip. Nggak mirip. Ulfi, Iya. selamat datang di pagi-pagi ambiar. Ini kuenya bagus banget giginya. Sebentar, nanti kita tunjukin kue ulang tahunnya, tapi Ulfi mau mengucapkan apa buat Mama? Oke, selamat ulang tahun Mama. Maaf ya hari ini aku lagi nggak mood, tapi aku datang buat usaha buat Mama. Mau bilang apa? Ucapannya apa buat Mama? Pertama makasih buat pagi-pagi ambiar semuanya udah Iya. rayain ulang tahun Mama di hari ini juga. Sebenarnya tanggal 16 ya kan, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya yang pertama doanya semoga jiwa dan raganya sehat terus. Amin. Jiwa dan raganya sehat. Ditiup dong lilinnya. Betul. Ya? Ya. Jangan ditiup dia pakai tangan aja kan bisa debus. Woi, happy birthday. Coba dong, ini udah lihat belum kamera? Coba di itu dong, di itu Sobat kameranya. Ambiar, ini kue memang kami request ke toko kue. Kemarin sempet toko kuenya reject, nggak sanggup bikin beginian katanya. Selama ulang tahun baru ini dapat kue bolu, gambarnya gigi semua. Tapi cake-nya mirip ya Mampo ya. Ini, Oh. ini mesennya susah nggak? Ada gerigi-gerigi begininya. Itu dilukis khusus. Mahal nggak harganya? Enggak, Gini melukis ya. pertamanya rusak, kedua rusak, akhirnya begini jadinya. Tapi ini giginya loh, giginya kecil-kecil. Lu nanya mahal apa enggak, enak aja. Ntar lu posting ini endorse. Hei. Ini taruh di sawah juga burung-burung takut nih ntar nih. Tapi ngomong-ngomong, Ulfi ya? Ulfi sayang. Boleh duduk, silakan ya. Makasih ya. Makasih. Ulfi, Ini sayang, duduk sayang. Ulfi kenapa nggak mood Ulfi?
Ulfi kenapa nggak mood? Ini kan hari ulang tahun mama saya. Lagi sakit, lagi nggak enak. Kamu pakai mic? Atau memang Oh, pakai telepon, oke. nggak mood aja karena mau ketemu mama. Lagi sibuk ya. Lagi sibuk karena emang aku kan pekerja gitu. Oke. Kerja, dia harus hari ini kerja. Ulfi, ya mungkin Ulfi juga beberapa kali menyaksikan tayangan kita atau dimanapun itu. Mama kan sering cerita bahwa pada Masih awalnya mau bahas sedih lagi. nggak bahas sedih kok. Ya sedikit lah. Ulfi, Mama sering cerita bahwa hubungannya dulu sempat renggang. Tapi sebenarnya ini kan bukan cuma Ulfi dan Mama, banyak juga orang tua dan anak di luar sana yang hubungannya tidak selalu sempurna. Betul. Kadang renggang, konflik itu masalah yang Belum biasa. harmonis. Betul. Tapi kalau Ulfi, apa yang bisa membuat akhirnya Ulfi membuka hati sampai akhirnya bisa kembali dekat dengan Mama? Karena udah waktunya kali ya, saatnya pulang. Waktunya saatnya pulang. Itu kan dia kan. Kan dulu aku nggak kos, aku kan kerjanya kan bukan di media, bukan di TV, aku kerja dari aku lulus sekolah aku kerja gitu kan, jadinya ya udah aku pengen keluar aja dari rumah gitu kan ya. Kamu bilang saatnya pulang dalam arti kata sebenarnya pulang ke rumah atau saatnya pulang ke Mama yang kamu anggap akan selalu jadi rumah buat kamu? Kalau untuk saat ini, untuk rumah teduh aku saat ini aku belum ketemu. Rumah teduh itu someday mungkin nanti gitu kan ya, hari itu calon suami aku. Rumah teduh tuh, maksud kamu rumah teduh Mamanya adalah kan jarang di rumah. apakah kan jarang di rumah teduh itu apakah rumah dalam arti kata sebenarnya atau kamu mengasosiasikan seseorang sebagai rumah teduh? Rumah teduh itu yang aku anggap itu adalah yang ada di rumah, komunikasi tatap Lancar. muka. Ya kayak sesosok suami, sesosok mama. Itu kamu sekarang masih belum bisa kamu dapatkan dari Belum Mama? ada. Karena aku tahu Mama di sini kerja, Mama itu adalah ibu dan ayah aku di rumah. Jadi aku tahu risikonya yang ya udah kerja gitu. Jadinya aku di sini sebagai Ulfi yang berdiri yang kerja di luar, aku harus cari rumah teduh aku sendiri. Betul, kita semua juga harus menemukan rumah teduh kita sendiri. Ulfi, tapi kamu tahu kan perjuangan Mama sangat luar biasa. Luar biasa. Yang paling membuat Ulfi bangga sama Mama tuh apa sih? Kerja kerasnya sih, dari kayak kerja pulang malam besoknya pagi lagi, karena aku kan fisiknya juga nggak sekuat Mama gitu kan, jadinya semuanya juga bilang Mama tuh hebat gitu kan ya gitu. Cuma ya kalau dari sisi seorang anak, aku sebenarnya butuh ibu gitu, tapi nggak ada. Jadi itu kalau dibilang Ulfi cukup, nggak cukup, karena aku di sini masih mencari rumah teduh aku. Ya makanya aku jujur aku emang nggak bisa, dari kecil kan harus cari duit. Harus Ulfi aku titipin sama ibu aku untuk dia sekolah sampai dia lulus. Mak nitip anak-anak, karena kalau misalkan aku nggak cari duit, tulang punggung siapa gitu kan. Sampai anak kuliah, sampai yoga Ulfi lulus, dari mana uangnya? Karena kan dari dia kecil aku cari uang sendiri, tidak pernah ada yang bantuin. Jadi aku minta anak-anak tuh harus ngerti perjuangan seorang ibu gitu kan ya. Aku tuh sayang sama anak, tapi aku nggak bisa ngunjukin lewat yang lebay-lebay lah. Beda caranya. Beda caranya lebay. Lo, Ulfi sayang anak, aku nggak mau. Beda. Nggak bisa kayak Tidak gitu. semua bisa disamakan. Aku nggak bisa Ulfi, tapi gitu. yang paling membuat kamu merasa kecewa itu apa? Kalau aku down, nggak ada orang. Di rumah. Tapi Ulfi sempat terfikirkan nggak sih bahwa yang down itu bukan hanya Ulfi, Mama juga bisa down. Apalagi dengan pekerjaannya untuk menghidupi anak-anaknya. Pernah nggak terfikirkan dalam diri Ulfi bahwa tidak mudah juga bagi seorang ibu menitipkan anaknya? Paham gitu. Nanti Ulfi akan ngerti pasti Aku udah berumah tangga. sebenarnya untuk saat ini aku ngerti Mama lelah. Mama butuh sosok suami juga ya kan. Karena waktu itu selalu Mama dibilang di media nanti Ulfi nikah bakal dibawa sama suaminya. Itu doa benar. Ya kan? Doa benar. Mama ngomong itu, akhirnya aku dapet orang bukan orang Jakarta. Mama harus siap aku dibawa pergi. Harus. Pasti. Sebenarnya itu bukan doa aku. Doa aku adalah aku pengen di Jakarta, tapi aku memohon sama pasangan aku bawa aku pergi aja.
Kenapa? Kamu mendengar ucapan dari mama bahwa Ulfi nanti bakalan pergi. Loh, orang Enggak, tua bukan. karena mama selalu kalau mama nikah, mama sama suami, Ulfi nikah, Ulfi sama suami. Sebenarnya salah. Ulfi punya prinsip anak perempuan itu akan ngerawat orang tuanya. Bukan, salah Pi. Mama ngomong gini, Ulfi harus belajar mandiri. Harus perempuan nggak cari duit kayak mama, karena punya suami nggak selamanya tuh suami itu bisa menyukupi kemauan kita Iya, gitu. itu maksud mama. Jadi Ulfi nanti kalau nanti Ulfi dapat suami orang seberang, dapat suami orang jauh, Ulfi mandiri, udah punya pekerjaan, punya duit. Aku nggak mau anak-anakku disia-sia orang kan. Gitu. Merawat dan mengasihi orang tua itu wajib hukumnya. Tapi kita ketika kita sudah bersuami istri, ketika kita menjadi istri, kita harus mengikuti apa kata suami. Kita harus ikut. Ya itu maksud. Tapi tidak melupakan dan tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai anak. Nah itu Betul. maksud aku gitu. Ulfi, lihat mamanya dong. Apa yang sampai dengan sekarang belum sempat Ulfi utarakan, Ulfi sampaikan untuk mama? Boleh dilihat mamanya, boleh lihat Ulfinya dong. Untuk saat ini sebenarnya yang belum aku bisa menyampaikan apa yang aku harapkan itu kayak ngebahagiain mama. Iya. Mama bisa cari kebahagiaan sendiri sebenarnya kalau mama tuh. Bukan kebahagiaan dalam arti gini, materi. Karena semampu Ulfi kerja, materi itu akan lebih kenceng di mama dibanding aku. Mama orang yang tidak pernah minta untuk duit sama anak-anaknya. Anak mau kerja, Yoga kerja, Ulfi kerja buat Ulfi sendiri. Mama nggak pernah, orang tua nggak akan minta sama anaknya kalau anaknya itu belum cukup. Mama sampai akan cari duit terus, mau bagian Ulfi, mau bagian Yoga gitu kan ya. Sampai anak-anak mama menikah, baru mama lepas gitu kan ya. Tanggung jawab orang tua tuh lepas setelah anaknya menikah. Itu mama maunya. Sekarang mama nggak ngarepin, Pi mama beliin ini dong, enggak. Yoga mama beliin dong, enggak. Mama cari sendiri, mama cari uang sendiri. Mama nggak pernah minta dari anak-anak mama kok. Betul. Enggak. Apapun kedepannya Ulfi, semoga bahagia dengan pilihan kamu. Iya ya sayang. Di Jakarta Semoga atau menikah ya. di luar Jakarta, dekat atau jauh dari mama lokasinya, tapi akan selalu dipersatukan dalam doa dari Ulfi untuk mama dan Iya, juga sebaliknya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi.